Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Keracunan Jamur Aspergillus sp pada makanan, yang beranggotakan dengan Asrul Waldian Syah Abda, Bimantara Akbar Cahyadinata, Heki Wahyudi, Risna Fajri Anas, saya sendiri Syahna Munawarah, dan Salsabila Hasanah Balkis. Tahukah kamu, sekarang ini banyak kita jumpai bahan pangan yang mudah sekali kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi lagi. Kita dapat menemukannya dengan mudah di toko atau warung di sekitar tempat tinggal kita. Faktor ekonomi yang menyebabkan bahan pangan tersebut dijual oleh pemilik toko atau warung supaya dapat mengurangi kerugian. Berdasarkan laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, di seluruh Indonesia telah terjadi kasus keracunan pangan sebanyak 153 kejadian di 25 provinsi. Keracunan pangan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 32 kejadian atau 21%, Jawa Tengah 17 kejadian 11%, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 11 kejadian atau 7,2%. Bali 10 kejadian 6,5%, sampai paling rendah di Riau, Bangka Belitung, Banten, dan Kalimantan Selatan. Masing-masing 1 kejadian 0,7%. Keracunan tersebut diduga karena adanya aktivitas mikroba yang salah satunya dari jenis fungi. Definisi keracunan makanan. Keracunan makanan adalah penyakit yang berlaku akibat memakan makanan yang tercemar. Makanan dikatakan tercemar jika mengandung sesuatu benda atau bahan yang tidak seharusnya berada di dalamnya. Keracunan makanan merupakan sejenis gastroenteritis yang disebabkan oleh makanan yang telah dicemari racun, biasanya bakteria. Bergantung kepada jenis racun, kekejangan abdomen, demam, muntah, dan cirit-birit akan berlaku dalam waktu 3 hingga 24 jam. Jika makanan telah dicemari bakteria, bakteria akan menghasilkan racun yang dikenali sebagai toksin. Toksin memberi kesan langsung pada lapisan usus dan menyebabkan peradangan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis keracunan. Yang pertama, keracunan makanan kaleng. Saat ini berbagai jenis bahan makanan kaleng semakin banyak kita jumpai, baik itu sayuran, daging, sarden, dan sebagainya. Proses pengalengan yang kurang sempurna dapat merangsang timbulnya bakteri. Bakteri ini senang tumbuh di tempat tanpa udara, dan juga akan mengeluarkan racun yang bisa merusak saraf jika sampai tertelan. Dalam kasus ini, gejala yang ditimbulkan dapat secara mendadak dan bisa disertai dengan beberapa gejala lainnya. Agar tidak keracunan makanan kaleng, kita sebagai konsumen harus teliti dalam memilih makanan kaleng. Sebaiknya pilihlah makanan yang sudah mendapat registrasi dari Departemen Kesehatan RI, serta masak ataupun panasi dahulu makanan dalam kaleng sehingga sebelum dikonsumsi dapat terhindar dari keracunan makanan. Kemudian jangan dimakan bila terdapat bahan makanan yang rusak ataupun membusuk. Kemudian yang kedua, keracunan akibat tercemar zat kimia. Sayuran dan buah-buahan biasanya telah dicemari oleh zat kimia, baik itu sebagai pengawet maupun racun pembasmi hama. Zat-zat kimia ini bisa berupa arsen, timah hitam, ataupun zat-zat yang bisa menyebabkan keracunan. Selain itu, makanan seperti acar, jus buah, atau asinan yang disimpan di dalam tempat yang dilapisi timah, kadmium, tembaga, seng, ataupun antimon juga dapat menimbulkan keracunan dengan berbagai gejala, tergantung pada logam-logam yang meracuninya. Keracunan akibat kelebihan bahan pengawet juga bisa terjadi, misalnya sodium nitrit. Kadmium yang digunakan untuk melapisi barang-barang dari logam dapat larut dalam makanan yang bersifat asam, sehingga jika ikut termakan dalam jumlah banyak dapat menyebabkan keracunan dengan gejalanya, yaitu mual, muntah, diare, sakit kepala, otot nyeri, ludah berlebihan, nyeri perut, bahkan juga dapat menyebabkan kerusakan hati maupun ginjal. Kemudian yang terakhir, keracunan akibat racun yang langsung dari alam. Ada beberapa jenis bahan makanan, baik dari hewan maupun dari tumbuhan, sudah mengandung zat beracun secara alamiah. Salah satu tumbuhan yang sering menyebabkan keracunan adalah jamur. Ada 2 macam jamur dari jenis Amanita yang sering menyebabkan keracunan. Jamur Amanita muscaria mengandung racun muskarin yang jika termakan akan menimbulkan gejala-gejala tertentu, yaitu tepatnya 2 jam setelah tertelan.
yaitu keluar air mata dan ludah secara berlebihan, kemudian berkeringat, pupil mata menyempit, muntah, kejang perut, serta diare. Dari jenis hewan, beberapa ikan laut juga dapat menyebabkan keracunan, seperti jenis ikan laut di daerah tropis akan beracun pada waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun, dan jenis lainnya akan beracun sepanjang tahun. Beberapa contoh ikan beracun antara lain ialah ikan gelembung, ikan balon, belut laut, ikan landak, ikan betet, dan juga ikan makrel. Kemudian gejala keracunan ikan dapat dirasakan setengah sampai 4 jam sesudah dimakan, yaitu gatal di sekitar mulut, kemudian kesemutan pada kaki dan juga lengan. Kemudian nyeri persendian, demam menggigil, sakit pada saat kencing, dan juga otot tubuh terasa lemah. Produk laut lain yang sering menimbulkan keracunan ialah jenis kerang-kerangan, remis, kerang, tiram, dan jenis kerang-kerangan lain yang hidup di daerah laut tertentu sering mengandung racun, terutama pada musim panas. Gejala keracunan timbul 5 hingga 30 menit setelah makanan tertelan, berupa rasa kebal di sekitar mulut, mual, kejang perut yang diikuti kelemahan otot, serta kelumpuhan saraf tepi. Kegagalan pernapasan juga bisa terjadi hingga berujung pada kematian. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu apa itu Aspergillus sp. Jamur Aspergillus sp merupakan salah satu jamur yang menghasilkan aflatoksin, yaitu toksin yang dapat mematikan manusia karena dapat menyebabkan kanker hati bila sampai masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Aspergillus sp terdapat di alam sebagai saprofit, tumbuh di daerah tropik dengan kelembapan yang tinggi. Aspergillus mampu memproduksi mikotoksin karena memiliki gen yang mampu memproduksinya. Habitat asli Aspergillus dalam tanah, kondisi yang menguntungkan meliputi kadar air yang tinggi, atau setidaknya 7%, dan suhu tinggi. Aspergillus memiliki tangkai-tangkai yang panjang, atau disebut conidiopores, yang mendukung kepalanya yang besar, atau vesicle. Di kepala ini terdapat spora yang membangkitkan sel hasil dari rantai panjang spora. Aspergillus mampu tumbuh pada suhu 370 derajat Celcius. Berikutnya ada namanya klasifikasi Aspergillus sp. Yang pertama kingdom atau disebut dengan fungi, yang kedua phylum atau dengan Ascomycota, yang ketiga klasis atau disebut dengan Ascomycetes, yang keempat ordo atau disebut dengan Eurotheales, yang kelima ada family atau disebut dengan Trichochomachia, yang keenam ada genus atau disebut dengan Aspergillus, yang ketujuh ada spesies atau disebut dengan Aspergillus sp. Selanjutnya morfologi Aspergillus sp. Aspergillus mempunyai hifa sebesar 2,5 hingga 8 mikrometer, bercabang seperti pohon atau kipas, dan miselium bercabang. Sedangkan hifa yang muncul di atas permukaan merupakan hifa fertil. Koloninya berkelompok, Conidiofora, berseptat atau non-septat yang muncul dari sel kaki. Pada ujung hifa muncul sebuah gelembung. Pada sterigma muncul conidium-conidium yang tersusun berurutan mirip bentuk untaian mutiara. Conidium-conidium ini berwarna hitam, coklat, kuning tua, hijau yang memberikan warna tertentu pada jamur. Berikutnya, identifikasi Aspergillus sp. Aspergillus sp dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan untuk memudahkan dalam identifikasi. Beberapa golongan tersebut antara lain, yang pertama, ada Aspergillus flavus. Jamur dalam grup ini menyebabkan kerusakan makanan. Koloni memiliki corak kuning hijau atau kuning abu-abu. Conidifornya tak berwarna, kasar, bagian atas agak bulat, serta conidia kasar dengan bermacam-macam warna. Yang kedua ada Aspergillus fumigatus. Conidia atas berbentuk kolumnar atau memanjang, berwarna hijau. Koloni biasanya bersifat corak biru hijau, kelabu atau hijau. Conidiofornya berdinding halus. Yang ketiga ada namanya Aspergillus niger. Conidia atas berwarna hitam,
hitam kecoklatan, coklat violet, bagian atas membesar dan membentuk globosa. Conidiofornya halus tak berwarna atau berwarna coklat yang kuning. Vesikel berbentuk globosa dengan bagian atas membesar, bagian ujung seperti batang kecil. Conidia kasar. Yang keempat ada namanya Aspergillus stereos. Fungi ini mempunyai conidia di bagian atas berwarna putih, conidiofornya kasar, berdinding halus, tak berwarna. Conidia berbentuk elips, halus, dan berdinding halus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahan beracun dari jamur. Jamur menghasilkan bahan beracun yang tahan pada suhu tinggi dan tidak dapat dihilangkan dengan proses pemasakan, yang terdiri dari aflatoxin yang dihasilkan oleh mold Aspergillus sp. Aflatoxin ini berbahaya bagi manusia, yaitu dengan tipe B1, B2, G1, dan G2. Lalu ada fumonisin, yaitu bahan beracun yang dihasilkan oleh mold Fusarium sp. Fumonisin ini terdapat pada jagung dan serealia lainnya. Yang ketiga ada Alternaria toxin, yaitu toksin yang dihasilkan oleh Alternaria sp pada biji-bijian. Alternaria alternata adalah spesies yang paling banyak memproduksi Alternaria toxin, terutama pada serealia, biji, sunflower, olive, dan buah-buahan. Yang terakhir ada octratoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus ocraceus dan Penicillium verrucosum, yaitu toksik yang biasanya terdapat pada daging babi, daging unggas, yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang pertama ada kebutuhan air, yang mana kebanyakan jamur membutuhkan air minimal untuk pertumbuhannya, yang lebih rendah dibandingkan kamar dan bakteri. Selanjutnya ada suhu, yang mana pertumbuhan jamur bersifat mesofilik, yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu optimum pertumbuhan untuk kebanyakan jamur sekitar 25-30 derajat Celcius, tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu 35-37 derajat Celcius atau lebih tinggi. Beberapa jamur bersifat psikotropik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu almari es, dan beberapa bahkan masih dapat tumbuh lambat pada suhu di bawah suhu pembekuan, misalnya pada suhu 5 derajat Celcius sampai suhu 10 derajat Celcius. Beberapa jamur juga bersifat termofilik, yaitu dapat tumbuh pada suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya kebutuhan oksigen dan pH. Semua jamur bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kebanyakan jamur dapat tumbuh pada 10 kisaran pH yang luas, yaitu pH 2-8, tetapi biasanya pertumbuhan akan lebih baik pada kondisi asam atau pH yang rendah. Selanjutnya ada substrat atau media. Pada umumnya jamur dapat tumbuh pada berbagai tempat, dari tempat yang kandungannya sederhana sampai yang kompleks. Kebanyakan jamur memproduksi enzim hidrolitik, misalnya amilase, pektinase, proteinase, dan lipase. Oleh karena itu dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pati, protein, dan lipid. Yang terakhir ada komponen. Pada beberapa jamur mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lainnya. Komponen ini disebut antibiotik. Yang beberapa komponen lain bersifat mikostatik, yaitu penghambat pertumbuhan jamur, atau fungisidal, yaitu membunuh jamur. Pertumbuhan jamur biasanya berjalan lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri dan kamir. Jika kondisi pertumbuhan memungkinkan semua mikroorganisme untuk tumbuh, jamur biasanya kalah dalam kompetisi dengan kamir dan bakteri. Tetapi sekali jamur dapat mulai tumbuh, pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan miselium dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian ada makanan yang sering dipengaruhi oleh jamur. Yang pertama susu ataupun makanan bersusu seperti keju maupun krim. Kemudian yang kedua ada masakan berlemak seperti nasi lemak, nasi biryani, mie, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga roti dan juga kue-kue. Kemudian yang keempat ialah makanan laut seperti kerang. Dan yang terakhir daging sapi, ayam, serta ikan. Gejala atau tanda-tanda umum yang diakibatkan keracunan makanan yang disebabkan jamur diantaranya kejang otot, demam, seringnya buang air besar yang mungkin disertai darah, nanah ataupun mungkus, otot-otot lemah dan badan terasa seram sejuk, lesu dan muntah-muntah, mulas dan sakit perut, dehidrasi hingga selera makan. Cara-cara atau tips yang bisa dilakukan mencegah terjadinya keracunan makanan. Di antaranya yang pertama, biasakan mencuci tangan
sebelum melakukan aktivitas yang berhubungan dengan makanan, baik itu sebelum mengolah makanan ataupun menyiapkan makanan. Cuci tangan menggunakan sabun. 2. Pisahkan makanan-makanan yang belum diolah atau makanan mentah dengan makanan yang telah siap disajikan, dan hindari tempat yang kotor. 3. Masaklah makanan sampai benar-benar matang dan jangan mengkonsumsi makanan mentah dan setengah matang. 4. Bekukan makanan yang akan disimpan dalam waktu yang lama. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dijumpai bahan pangan yang mudah sekali kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi lagi, tetapi masih dipasarkan. Hal ini dapat berdampak buruk bagi para konsumen, seperti menyebabkan keracunan. Keracunan makanan yaitu penyakit yang diakibatkan oleh pengkonsumsian makanan atau minuman yang memiliki kandungan bakteri, jamur, parasit, virus, atau bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan di dalam fungsi normal tubuh. Keracunan terbagi menjadi keracunan oleh makanan kaleng, keracunan zat kimia, dan keracunan bahan alam yang berbahaya. Salah satu jamur yang sering mencemari makanan adalah Aspergillus sp yang merupakan jamur yang menghasilkan aflatoxin. Gejala yang dialami akibat keracunan jamur ini dapat terjadi setelah 2 jam tertelan disertai gejala lainnya. Untuk menghindari keracunan jamur, biasakan menjaga kebersihan makanan, masak makanan sampai benar-benar matang, simpan makanan di tempat yang benar agar tidak terkontaminasi, dan selalu perhatikan makanan sebelum dikonsumsi. Sekian, terima kasih.